Bisa langsung dimulai? Silakan dokter. Bisa langsung dimulai? Iya dokter, silakan dimulai. Oke, terima kasih. Selamat sore, Bapak, Ibu, rekan sejawat yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini, kita akan sedikit membahas mengenai upaya pencegahan faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Apa saja faktor risiko yang perlu untuk kita tangani segera, sehingga untuk komplikasi ke depannya dapat kita cegah dari dini. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, menjelaskan upaya pencegahan berdasarkan sasaran dan menjelaskan upaya pencegahan berdasarkan faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 yang dapat dimodifikasi. Untuk permasalahannya, selama ini prevalensi DM di Indonesia itu semakin meningkat dan bahkan sudah menembus di peringkat kelima dunia. Dan 14 juta orang itu masih belum terdiagnosa karena abainya orang-orang menganggap bahwa masalah itu adalah masalah yang biasa. Kemudian adanya komplikasi mikro dan makrovaskuler yang semakin hari semakin marak, semakin diabaikan, semakin membuat komorbid pasien menjadi lebih buruk. Kemudian ada beban pembiayaan kesehatan yang juga meningkat menjadi lebih signifikan. Apa saja sebenarnya faktor resiko dari DM itu? Ada dua faktor resiko, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, apa saja? Ada usia. Itu kita tidak bisa memodifikasi. Seseorang tidak boleh atau tidak bisa untuk kembali muda. Jadi kita tidak bisa untuk memodifikasinya. Kemudian riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Adanya ras atau etnis tertentu, riwayat melahirkan lebih dari 4.000 gram, atau pernah memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional. Kemudian riwayat dengan berat bayi lahir rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram. Kemudian apa faktor risiko yang dapat dimodifikasi? Adanya overweight atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik. Nah, di zaman sekarang ini sering sekali kurangnya aktivitas fisik ini menjadi faktor risiko utama terjadinya diabetes mellitus. Kita sudah dienakan dengan kecanggihan teknologi sehingga segala sesuatunya bisa dengan sekali pencet, nah membuat kita menjadi lebih sedenter. Kemudian pola makan yang tidak sehat. Kadang kita lupa bahwa isi piring itu sangat penting. Proporsi makanan, seberapa banyak kita harus makan nasinya, seberapa banyak sayurnya, dan itu lebih lanjut sudah dibahas oleh sejawat dari bagian gizi. Kemudian merokok, dislipidemi, dan juga hipertensi. Kemudian Bapak Ibu di FKTP memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan faktor resiko dari diabetes mellitus ini. Apa saja yang bisa dilakukan? Satu, screening risiko, edukasi gaya hidup, intervensi dini, gejala-gejala prediabetes. Jadi kita harus tahu bahwa pasien itu atau orang tersebut sudah mulai berisiko mengalami diabetes. Jangan menunggu sampai terjadi diabetes. Kemudian monitoring dan tindak lanjut atau follow up. Dan juga yang paling penting adalah pendekatan berbasis komunitas. Karena pendekatan berbasis komunitas di masyarakat itu jauh lebih efektif daripada menunggu pasien untuk dengan sadar datang berobat ke puskesmas atau ke vaskes pertama atau bahkan ke rumah sakit. Jadi disinilah peran penting atau krusial dari Bapak Ibu semua yang berada di FKTP. Nah, apa saja upaya pencegahannya? Pencegahan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada pencegahan sasaran primer. Yang kedua, sasaran sekunder. Dan yang ketiga, sasaran tersier. Apa saja itu? Nanti kita akan bahas masing-masing. Untuk pencegahan primer, kita sudah belajar sebelumnya bahwa tujuannya yaitu untuk mencegah dan menunda onset atau kapan pertama kali diabetes mellitus diderita pada populasi berisiko. Dengan cara apa? Dengan intervensi gaya hidup, dengan pengendalian berat badan, dan dengan edukasi berkelanjutan. Intervensi gaya hidup seperti apa? Yang paling penting dan menjadi pilar utama yaitu aktivitas fisik dan juga nutrisi. Kemudian pengendalian berat badan. Ada target berat badan yang harus dicapai
penurunannya pada setiap orang yang mengalami overweight atau diabetes. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berapa berat badan yang seharusnya menurun dalam berapa jangka waktunya. Kemudian jangan lupa edukasi berkelanjutan. Kita tidak boleh pernah capek atau tidak boleh lelah untuk terus-menerus mengedukasi bagaimana gaya hidup yang sehat itu, bagaimana kita harus selalu bergerak, bagaimana kita harus menjaga isi piring kita. Nah, untuk pencegahan primer ini sasarannya siapa saja? Yaitu individu sehat dengan faktor resiko, yaitu mereka yang memiliki indeks massa tubuh 20, lebih dari sama dengan 23 kilogram per meter square. Ya. Kemudian, untuk pria, itu punya lingkar perut lebih dari sama dengan 90 cm. Dan untuk wanita, lebih dari sama dengan 80 cm. Itu sudah mulai harus waspada. Kemudian, riwayat keluarga dengan DM juga harus ikut kita screening, yang memiliki hipertensi, dislipidemia, kemudian riwayat diabetes mellitus gestasional saat kehamilannya, dan juga orang-orang yang malas atau kurang aktivitas fisik. Apa saja strateginya dalam pencegahan primer ini? Satu, yang jelas adalah modifikasi gaya hidup. Gaya hidup harus jadi lebih baik lagi. Gaya hidup harus lebih aktif lagi. Tidak boleh hanya rebahan, tidak boleh hanya sedikit-sedikit mager. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik yang teratur. Nanti kita akan lebih lanjut membahas lagi tentang bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan peresepan aktivitas fisik untuk orang dengan resiko diabetes ataupun dengan orang yang sudah menderita diabetes. Kemudian penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini bertahap. Jadi tidak bisa langsung dari 80 menjadi langsung 50 atau menjadi 30, itu malah tidak boleh ya. Jadi penurunan berat badan itu disarankan 5 sampai 10%. Ya, itu pun bertahap setiap bulannya. Jadi tidak langsung dalam 1 bulan turun 25% atau 50%, itu justru membahayakan. Karena apa? Karena siklus metabolisme di tubuh kita menjadi terganggu. Kemudian yang terakhir adalah edukasi pola makan seimbang. Setelah pencegahan primer, ada pencegahan sekunder. Apa tujuannya pencegahan sekunder? Tujuannya yaitu deteksi dini melalui screening, sehingga kita dapat melakukan intervensi segera untuk mencegah progresi yang dapat terjadi. Sasarannya siapa? Orang-orang yang menderita diabetes tetapi belum terdiagnosis, atau kita sebutnya prediabetes. Prediabetes itu kita masih bisa mengoptimalkan untuk dia kembali gula darahnya normal, karena ini masih fase yang reversible atau bisa kembali lagi dengan intervensi yang tepat. Jadi sebenarnya apa prediabetes itu? Bila orang itu memiliki gula darah puasanya 100 sampai 125 miligram per desiliter. Kemudian dengan tes TTGO 2 jam setelahnya kita cek memiliki kadar 140 sampai 199 miligram per desiliter. Dan dengan HbA1c 5,7 sampai 6,4. Jadi kalau lebih dari 6,4 atau 6,5 biasanya kita pakai poin itu sudah masuk ke diabetes mellitus. Tetapi jika masih dalam range 5,7 sampai 6,4, bisa jadi itu sudah mulai prediabetes. Bagaimana intervensi pencegahannya? Satu, lakukan penurunan berat badan 5 sampai 10%. Kemudian, lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang disarankan yaitu lebih dari sama dengan 150 menit per minggu. Artinya apa? Bahwa 150 menit per minggu itu adalah minimalnya. Kalau kita bagi dalam 1 minggu ada 7 hari, anggaplah beraktivitas fisik atau berolahraga 5 hari, berarti masing-masing harinya cukup 30 menit. Kemudian 2 hari sisanya beristirahat. Ya. Kemudian diet rendah kalori dan seimbang. Jadi antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral itu terjaga dengan seimbang. Kemudian pertimbangkan metformin pada resiko tinggi. Jadi metformin dapat diberikan lebih awal
sebagai tindakan pencegahan sekunder. Tetapi ini tetap harus dengan assessment yang mendalam. Jadi, selama masih bisa modifikasi lifestyle, kita tunda dulu pemberian obat. Tetapi jika memang sudah resiko tinggi, kemudian dengan modifikasi lifestyle masih belum mampu mencapai target yang diharapkan, maka terapi farmakologis boleh langsung masuk ke dalamnya. Setelah pencegahan sekunder, ada yang namanya pencegahan tersier. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu mencegah komplikasi akut dan kronik, mencegah disabilitas lebih lanjut, dan meningkatkan kualitas hidup. Kalau tadi pencegahan sekunder itu dilakukan atau sasarannya pada pasien-pasien dengan prediabetes atau yang memiliki resiko diabetes, kalau pencegahan tersier adalah orang-orang yang sudah terlanjur terkena diabetes, kita jaga supaya jangan mencapai atau mendapatkan komplikasi lanjutan. Bagaimana caranya? Pertama, jelas dengan kendali glikemik yang optimal. Jadi, kadar gula darah harus berada dalam kadar yang seharusnya. Kemudian pencegahan komplikasi yang paling sering yaitu neuropati. Neuropati apa tandanya? Seringnya yaitu kesemutan, kebas, atau orang sering bilang apa namanya? Kalau di Jawa sini dibilangnya kemranyas ya. Itu juga bisa seperti tertusuk-tusuk jarum. Nah, itu adalah tanda dari neuropati. Dan neuropati pada diabetes biasanya poli atau banyak. Jadi polineuropati. Dia tidak hanya menyerang di ibu jari saja atau jari telunjuk saja. Biasanya ya jari semua, kanan kiri, telapak kaki juga. Bagaimana caranya? Kalau dengan aktivitas fisik kita bisa memberikan latihan proprioseptif. Kenapa ini penting? Karena orang dengan neuropati jika dibiarkan dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan. Apalagi kalau itu terjadi di telapak kaki. Jadi orang itu menapak tapi seperti tidak terasa menapak. Jadi itu berbahaya. Bisa resikonya apa? Resiko berikutnya adalah jatuh. Sehingga neuropati ini tidak boleh untuk diabaikan. Harus ditangani segera. Kemudian bisa melakukan sensori reedukasi. Jadi kita memberikan edukasi sensori ke pasien. Biasanya dengan cara menyikat dengan berbagai tekstur ya. Jadi pertama dengan bulu yang lembut atau yang halus, kemudian dengan sikat bayi atau sikat gigi bayi, itu intervensi yang bisa kita berikan. Kemudian komplikasi selain neuropati apa? Ada sarkopenia. Sarkopenia adalah kehilangan massa otot. Jadi, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, kenapa kita juga seringkali melihat orangnya kurus sekali? Ya, karena kadang orang-orang bilang gula itu menggerogoti badannya, begitu ya. Jadi, sarkopenia ini harus kita cegah. Dengan cara apa? Dengan resisten training. Resisten training yaitu latihan penguatan. Bisa dengan apa? Dengan dumbbell, dengan resisten band, atau dengan badan tubuh kita sendiri. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang detail dari bagaimana cara latihan penguatan itu. Kemudian yang tadi sudah saya singgung, pencegahan risiko jatuh dan juga pencegahan dia disabilitas akibat ulkus diabetikum. Nah, ulkus diabetikum ini juga banyak sekali. Karena apa? Karena awalnya tadi ada neuropati. Pasien tidak merasakan bahwa sebenarnya ada luka ketika dia berjalan, tidak sengaja menginjak pecahan kaca atau menginjak puntung rokok dan terluka, tapi tidak menyadarinya. Dan itu dibiarkan, kemudian akhirnya terjadi ulkus diabetikum. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa salah satu cara untuk mencegah luka atau ulkus ini yaitu dengan cek berkala, ya, sering periksa berkala. Jadi sering-sering ajari pasien untuk cek kakinya, telapak kakinya, cek tangannya, apakah ada luka atau tidak. Jika ada luka, harus ditangani segera, harus dibersihkan segera, tidak boleh dibiarkan lama-lama. Nah, tadi sudah kita tahu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi, secara garis besar, kita masih bisa melakukan
hal yang besar untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi, yaitu dengan pengaturan pola makan, aktivitas fisik, kurangi kebiasaan merokok, dan juga intervensi farmakologis. Untuk pengaturan pola makan, prinsipnya adalah defisit kalori, komposisinya harus seimbang, yaitu kita melakukan edukasi isi piringku. Seimbang seperti apa? Karbohidratnya yaitu sebesar 45 sampai 65%. Proteinnya 10 sampai 20% dari kebutuhan kalorinya. Kemudian lemaknya 20 sampai 25% dan juga harus tinggi serat. Kemudian batasi gula sederhana dan lemak jenuh. Atau misalnya goreng-gorengan, lemak trans gitu. Untuk lebih detailnya mengenai pengaturan pola makan sudah disampaikan oleh sejawat gizi yang lebih paham mengenai pengaturan pola makan yang bisa kita sarankan untuk pasien atau orang dengan prediabetes atau orang-orang dengan resiko tinggi diabetes. Targetnya apa? Yaitu penurunan berat badan 5-10% dalam 6-12 bulan. Kemudian perbaikan lingkar perut dan juga perbaikan profil metabolik. Nah, yang dapat dilihat dari kadar darah laboratoriumnya, dari kadar lemaknya, kadar lipidnya, dan yang lain-lain. Nah, kemudian aktivitas fisik. Jadi, banyak penelitian yang sudah memberikan data dan bukti bahwa aktivitas fisik itu dapat secara signifikan menurunkan kadar gula dalam darah. Kenapa? Karena dengan adanya aktivitas fisik ini, glukosa atau intake dari glukosa itu lebih mudah dimanfaatkan oleh sel. Dia transportnya oleh GLUT4-nya itu lebih baik. Kemudian sensitivitas insulinnya juga menjadi lebih baik, sehingga kadar gula dalam darah dapat menjadi lebih terkontrol. Selain itu, kalau dengan aktivitas fisik, terutama nantinya latihan penguatan, itu dapat meningkatkan massa otot. Otomatis kalau massa otot meningkat, maka gula yang dikonsumsi atau yang ada dalam makanan yang dikonsumsi oleh orang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh otot. Jadi tidak tertimbun di dalam sel atau di dalam darah. Dan ini yang harus diperhatikan adalah bahwa aktivitas setiap orang itu individual. Jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Mungkin yang satu bisa beraktivitas dengan treadmill ya, tetapi pasien yang lain belum tentu disarankan oleh treadmill karena beresiko tinggi. Jadi, program aktivitas fisik atau latihan yang diberikan itu harus sesuai dengan usianya, apakah memungkinkan atau tidak, aman atau tidak. Kemudian komorbid penyertanya apa? Apakah ada penyakit jantung? Apakah ada penyakit sendi? Kemudian obesitas, itu juga akan berbeda. Apakah ada nyeri muskuloskeletal seperti osteoartritis? Kemudian apakah orang ini berpotensi memiliki resiko jatuh yang besar dan apakah memiliki keterbatasan fungsional. Kemudian yang kedua, selain kita mengakses, oh pasien ini sudah boleh untuk melakukan aktivitas lari, misalnya seperti itu. Kita yang kedua adalah mengevaluasi kapasitas fungsionalnya. Seberapa sih pasien ini atau orang ini boleh untuk lari? Berapa kilo? Berapa menit itu kita harus assess dulu dengan kapasitas fungsionalnya ya. Jadi kecukupan oksigen yang bisa dimiliki oleh orang tersebut itulah yang nanti kita jadikan peresepan. Kemudian kita harus memperhatikan juga prinsip pencegahan cedera. Jangan sampai aktivitas fisik ini atau olahraga ini membuat orang tersebut cedera. Program latihan tersebut harus aman dan progresif. Progresif artinya tidak setiap kali latihan sama terus dosisnya. Misalnya hari ini lari 10 menit, sampai bulan depan 10 menit terus. Itu tidak. Jadi progresif artinya ditingkatkan bertahap sampai dengan target yang kita harapkan tercapai. Jenis latihan yang bisa diberikan apa? Satu, latihan aerobik.
Yang kedua, latihan resistensi atau penguatan. Ketiga, latihan fleksibilitas atau peregangan. Dan yang keempat, latihan keseimbangan. Nanti kita akan bahas masing-masingnya. Aerobik contohnya apa? Bisa berenang, jogging, bersepeda, lari. Kemudian resistensi atau penguatan bisa dengan resisten band, bisa dengan dumbbell, bahkan dengan beban tubuh kita sendiri. Misal, wall push up, squat, lunges. Itu adalah contoh-contoh kita bisa menggunakan beban badan kita sendiri. Kemudian fleksibilitas itu paling penting, jangan dilupakan. Jadi latihan peregangan itu wajib, baik mau olahraga aerobik ataupun penguatan sebelum dan sesudahnya harus dilakukan latihan peregangan. Kemudian yang terakhir adalah latihan keseimbangan yang tidak boleh dilupakan. Nah, bagaimana cara kita memberikan resep ini kepada pasien? Jadi jangan hanya bilang, Pak, Bu, eh, mulai besok jogging ya, Pak, Bu, mulai besok sepedaan ya, gitu, atau angkat beban ya. Tapi kita tidak menjelaskan bagaimana cara atau durasi yang aman yang bisa dilakukan oleh pasien agar targetnya juga berhasil untuk tercapai. Jadi pasien tidak merasa saya sudah sepedaan terus tapi kok stagnan ya gitu. Karena masih salah dosisnya. Jadi bukan hanya obat saja, tapi aktivitas fisik itu juga memiliki dosis. Menurut ACSM atau American College of Sport Medicine ya, itu persiapan latihan kita singkat dengan FITT. Yang pertama, frekuensi itu 3 sampai 5 hari per minggu ya. Jadi minimalnya 3 kali seminggu sampai 5 hari per minggu. Kemudian intensitasnya itu intensitas sedang bila tidak ada komorbid tertentu ya. Jadi secara umum pada pasien dengan atau belum pasien orang dengan resiko diabetes atau prediabetes atau bahkan yang diabetes itu boleh memulai intensitas sedang bila tidak memiliki komorbid tertentu. Kalau misalnya dia memiliki komorbid penyakit jantung atau dia pada geriatri yang frail atau rapuh itu dimulai dari intensitas rendah dan dimulai perlahan. Jadi tidak boleh langsung sedang. Itu nanti ada asesmennya tersendiri. Apa yang dikatakan dengan intensitas sedang? Intensitas sedang adalah ketika kita melakukan olahraga tersebut mencapai 50-70% dari heart rate maksimalnya. Jadi misalnya heart rate maksimalnya dia adalah sekitar 100 ya, kita yang gampang hitungnya 100 ya. Eh, Berarti kalau misalnya heart rate-nya dia 50-70 itu sudah cukup. Tapi kan heart rate maksimal tidak mungkin 100. Biasanya heart rate, kita bisa dapat heart rate maksimal adalah dengan rumus 220 kurangin usianya dia. Jadi semisal usianya dia 250 tahun, berarti 220 kurangi 50 sampai dengan 170. Kemudian 50 sampai 70%-nya ya berarti sampai mencapai heart rate dia adalah 85. Ya, 85 sampai 70%-nya dari 170 itu. Gitu ya, nanti dihitung. Kemudian eh, itu untuk latihan aerobik atau latihan kebugaran ya. Misal lari, jogging, treadmill, bersepeda gitu. Kalau latihan beban bagaimana? Latihan beban kita pakai intensitas dari 1 RM ngomongnya. 50-80% 1 RM. 1 RM itu apa? 1 RM adalah beban maksimal yang dapat diangkat oleh orang tersebut dalam 1 kali pengangkatan baik saat mengangkat maupun kembali. Misal, kita mengukurnya untuk tangan ya. Untuk tangan, bicep, kita menggunakan dumbbell. Pasien itu disuruh untuk memfleksikan sikunya ya penuh, kemudian mengembalikan lurus penuh. Itu namanya 1 RM. Jadi, berapa beban maksimal yang dapat dilakukan oleh orang tersebut dalam 1 kali angkatan? Misalnya pasien tersebut atau orang tersebut bisa mengangkat beban atau dumbbell 10 kilo hanya 1 kali. Berarti itu adalah 1 RM-nya.
Tetapi ketika 10 kilo dia bisa 2 kali, berarti itu bukan 1 RM-nya dia, gitu. Ya, 50 sampai 80% dari 1 RM-nya dia. Jadi, kalau misalnya dia 10 kilo, berarti 1 RM-nya dia ada 10 kilo, berarti dia boleh start mulai latihannya yaitu 5 kilo. Jadi jangan langsung 10 kilo, gitu ya. Kemudian waktunya, atau dengan talk test. Nah, talk test ini paling gampang. Jadi, bagaimana sih kita tahunya bahwa ini sudah masuk intensitas sedang ya, tanpa mengukur. Misalnya, kita masih belum paham nih cara mengukur HR maksimalnya atau 1 RM-nya itu dengan suruh ngomong. Jadi, orang tersebut ketika berolahraga masih bisa untuk berbicara atau bercerita, tetapi tidak bisa untuk bernyanyi. Nah, itu mulai ke intensitas sedang. Tapi kalau misalnya dia masih bisa bernyanyi ketika berolahraga, berarti itu masih intensitas ringan. Tetapi kalau misalnya dia ketika berolahraga sudah mulai tersengal-sengal cara berbicaranya, berarti itu sudah intensitas berat. Itu ada di talk test. Kemudian untuk waktunya tadi 150 menit per minggu atau 30 menit per sesi untuk aerobik. Kemudian kalau untuk latihan penguatan kita pakainya adalah repetisi. Jadi setiap gerakan 10 repetisi, 3 set untuk penguatan. Jadi kalau misalnya bicep, berarti 10 repetisi 3 set. Kemudian untuk tricep, 10 repetisi 3 set gitu ya. Jadi setiap kelompok otot kita memakai 10 repetisi 3 set. Kalau untuk latihan peregangan bagaimana? Ditahan 5 sampai 10 hitungan dalam setiap gerakan. Jadi peregangan itu tidak hanya eh, misalnya kita apa tekuk tangan kita yang paling ini ya, stretching tangan gitu ya, 1 2 3, 1 2 3, tidak seperti itu ya. Jadi peregangan itu benar-benar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, benar-benar dirasakan stretchnya atau regangannya. Untuk T yang berikutnya adalah type. Type-nya apa? Tadi yang sudah dijelaskan, ada aerobik, ada latihan beban, kemudian ada latihan fleksibilitas atau peregangan, dan latihan keseimbangan. Tuh. Nah, untuk latihan beban, ini yang perlu juga diedukasikan bahwa orang yang pertama kali melakukan latihan beban pasti nanti akan mengalami DOMS atau delay onset of muscle soreness, atau badannya jadi pegal-pegal semua, sakit-sakit semua. Itu adalah hal yang wajar. Pak, orang tersebut atau pasien tersebut boleh beristirahat maksimal adalah 2 hari. Ya, setelah 2 hari, walaupun masih ada DOMS tapi sudah berkurang, orang tersebut harus kembali melakukan latihan beban. Karena kalau menunggu sampai DOMS itu benar-benar hilang 1 minggu, berikutnya orang tersebut melakukan latihan beban lagi akan mengulang DOMS yang sama. Dan itu malah tidak efisien. Dan yang paling penting yaitu breaking sedentary behavior. Jadi harus putuskan rantai sedenter. Bergeraklah setiap 30 menit ya, apalagi untuk para pekerja office ya. Itu setiap 30 menit dia terlalu lama duduk, suruh berdiri, suruh peregangan ya. Kemudian lakukan micro exercise 3 sampai 5 menit. Jadi bisa di sela-sela pekerjaannya dengan latihan peregangan rutin atau hanya sekedar duduk berdiri itu sudah termasuk latihan penguatan juga. Nah, apa yang harus kita awasi atau kita perhatikan hati-hati yaitu satu, sebelum berolahraga cek dulu ambang gula darahnya. Kalau misalnya gula darahnya kurang dari 100 mg per desiliter, tidak boleh langsung latihan. Jadi harus mengkonsumsi dulu 15 gram karbohidrat cepat serap. Misal apa? 1 buah pisang. Kemudian tunggu 15 sampai 30 menit, kemudian kita bisa cek ulang gula darahnya. Kalau misalnya sudah lebih dari 100, oke, boleh olahraga gitu ya. Atau jika gula darahnya lebih dari 250 mg per desiliter dan disertai dengan ketosis atau keton dalam urinnya, latihan tidak boleh diberikan. Karena apa? Beresiko malah jadi hiperglikemi, ketosis. Jadi dilarang ya. Kalau misalnya lebih dari 250 tetapi tidak ada keton tanpa ketosis,
boleh berolahraga, tetapi intensitasnya dimulai. Kemudian hidrasinya, ya minumnya harus cukup dan harus hati-hati. Kemudian bila pasien tersebut memiliki retinopati diabetikum, itu hindari angkat beban berat atau mengejan. Ini kita juga harus edukasikan. Jadi, ketika mengangkat beban, itu bukan mengejan atau menahan. Bukan seperti itu ya. Tetapi justru ketika misalnya kita mengangkat beban, kita harus menghembuskan nafas kita. Jadi, supaya tidak terjadi tekanan yang tinggi, baik di matanya atau di pembuluh darahnya ya. Kemudian tidak boleh posisi kepala menunduk ekstrim karena bisa mengakibatkan perdarahan dari vitreous. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah mengalami komplikasi neuropati itu lebih memilih olahraga non weight bearing atau olahraga yang tidak membebani sendi, ya misalnya dengan berenang atau bersepeda itu yang paling dianjurkan. Kemudian jika memiliki neuropati otonom atau eh, yang tercetus dengan perubahan posisi mendadak, itu lebih hati-hati lagi dalam merubah posisi. Kemudian waktu latihan, kapan yang paling aman? Yaitu setelah makan, tetapi jangan saat puncak kerja insulin 1 sampai 3 jam. Biasanya kita boleh awalnya makannya itu adalah makan snack dulu gitu ya. Makan snack, kemudian pasien berolahraga, terus kemudian dia baru makan beratnya dia, kemudian baru minum obat atau ketika sudah pengobatan insulin juga bisa dengan suntik insulin. Kemudian untuk keamanan, berolahraga tanpa alas kaki, jangan lupa bawa emergency snack. Kemudian bila gemetar, keringat dingin, pusing, nyeri dada, sesak nafas, pandangan kabur, atau ada kram otot hebat, harus segera berhenti dan minta pertolongan pertama pada tenaga medis terdekat. Kemudian setelah aktivitas fisik, yang ketiga yaitu pencegahan stop merokok. Jadi merokok memiliki dampak, pertama meningkatkan resistensi insulin, kemudian meningkatkan risiko komplikasi makrovaskuler, dan mempercepat aterosklerosis. Bagaimana caranya? Di Kementerian Kesehatan sudah menggalakkan ya ini namanya START. Ya, S-nya apa? Set. Tetapkan tanggal kapan mulai berhenti. Oke, aku mau berhenti mulai awal bulan sekalian gitu ya, 1 Maret misal gitu. Kemudian tel, beritahukan kepada seluruh orang-orang di lingkungan sekitar, baik keluarga, teman, tetangga untuk mendukung. Jadi jangan sampai malah menjadi batu sandungan atau malah eh, semakin membawa untuk susah lepasnya. Kemudian A, anticipate. Jadi antisipasi dan kenali waktu timbulnya keinginan merokok ini. Buat cara untuk menghadapinya. Misal saat itu ingin sekali merokok gitu ya. Bisa digantikan dengan permen ya. Atau bisa digantikan dengan aktivitas atau kesibukan lain. Sehingga dia tidak hmm, kembali lagi ke merokok. Kemudian remove R-nya, jauhkan rokok dari jangkauan, ya. Buanglah peralatan atau apapun yang menarik mata tentang merokok sehingga dia tidak kembali lagi. Kemudian talk, konsultasikan ke layanan kesehatan, kelayanan konseling, upaya berhenti merokok yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk intervensi farmakologis, itu pada penderita atau pasien prediabetes yang sudah gagal dengan intervensi gaya hidup selama 3 sampai 6 bulan. Jadi sudah dicoba makan teratur, sudah dicoba aktivitas fisik, sudah tidak merokok, tapi kok masih gagal, boleh mulai metformin. Jadi metformin ini bisa dipertimbangkan pada orang-orang dengan indeks massa tubuh lebih dari 35 kg per meter persegi, usianya masih kurang dari 60 tahun dan memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional sebelumnya. Ya. Kemudian pengendalian faktor risiko kardiovaskuler itu jelas, obat-obat antihipertensi itu tidak boleh untuk skip ya.
harus sesuai target, kemudian boleh pemberian statin pada indikasi resiko, aterosklerosis, cardiovascular disease, itu bisa mulai diberikan. Jadi kita harus juga mengedukasi ke pasien bahwa pengobatan diabetes itu tidak menggantikan pengobatan yang lain. Justru mereka saling melengkapi, ya. Kemudian terapi individual sesuai dengan komorbid masing-masing, apa komorbidnya, dan yang kita ingat adalah gaya hidup adalah terapi utama. Jadi walaupun sudah sampai ke intervensi farmakologis, tetap harus menjalankan gaya hidup atau pola hidup yang sehat. Peran strategis dari tenaga kesehatan memiliki dampak yang besar untuk kesuksesan dalam pencegahan faktor resiko dari diabetes. Ya, pertama dengan menjadi role model. Ya, jadi Bapak Ibu semua tenaga kesehatan adalah role model atau contoh atau teladan bagi mereka yang memiliki faktor risiko timbul diabetes. Jadi, Bapak Ibu juga harus menerapkan gaya hidup yang sehat, harus rajin beraktivitas, rajin berolahraga, harus memperhatikan kecukupan nutrisi, harus menjadi contoh yang baik, ya. Yang kedua, lakukan screening rutin yang sudah sekarang program berjalan, dilanjutkan untuk screening rutin penyakit-penyakit metabolik, kemudian menjadi edukator aktif, ya, baik saat pasien datang ke poli bagi Bapak Ibu sejawat dokter, atau ketika kita berada di lingkungan kita. Misal ada kegiatan RT, RW, kita bisa menawarkan diri untuk saya ingin memberikan penyuluhan atau edukasi tentang bagaimana berolahraga yang baik untuk mencegah diabetes seperti itu. Jadi Bapak Ibu proaktif sebagai edukator, memberi edukasi, ya. Penggerak komunitas. Jadi bersama-sama himpun semua kalangan, ya, untuk sama-sama menyadari bahwa diabetes itu bisa loh untuk dicegah, dan kalaupun sudah terjadi diabetes bisa loh untuk dikendalikan gitu. Jadi supaya orang-orang tidak termindset bahwa wah, sekali aku terdiagnosa diabetes, aku sudah tidak memiliki daya apapun atau aku sudah tidak berguna lagi. Tidak seperti itu. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Dan di Panduan Perkeni 2024 itu bahkan sudah menyebutkan ada yang namanya diabetes mellitus remisi. Jadi artinya penderita diabetes yang mampu untuk menjaga kadar gula darahnya tanpa minum obat seperti itu. Jadi masih bisa diusahakan dengan perubahan gaya hidup yang baik. Kemudian lakukan kolaborasi multidisiplin, baik antar tenaga kesehatan, antar sejawat dari berbagai latar belakang, ya, dengan para kader-kader kesehatan. Itu kita lakukan kolaborasi yang baik dan juga jangan lupakan follow up secara berkala. Jadi jangan sampai kita di awal bilang, Pak, Bu, olahraga ya, oke, gitu. Terus kita tidak mengevaluasi setiap bulan. Nah, itu biasanya orang-orang juga akan mengalami demotivasi. Mereka akan terus termotivasi kalau mereka terus diingatkan, terus bersama-sama disemangati. Jadi jangan lupa untuk selalu melakukan follow up berkala. Untuk take home message-nya, pencegahan DM atau diabetes mellitus dapat dilakukan pada 3 level, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tadi primer, untuk mereka yang memiliki resiko tinggi, sekunder, untuk mereka yang sudah mengalami prediabetes, tersier untuk mereka yang sudah terkena diabetes. Ya. Modifikasi gaya hidup adalah pilar utama. Yang pokok adalah satu, menjaga pola makan seimbang, kedua, aktivitas fisik yang teratur. Dan yang terakhir, aktivitas fisik itu harus diresepkan. Bukan sekedar untuk dianjurkan, bukan sekedar kalau orang-orang bilang jangan cuma omdo, ya. Hanya bicara saja, tetapi harus yang benar-benar terukur, harus benar-benar sampai orang tersebut atau pasien itu paham bagaimana cara melakukannya. Oke, terima kasih. Sekian paparan singkat dari saya. Semoga dapat berguna
bagi Bapak Ibu sejawat, para kader, tenaga kesehatan dalam membantu masyarakat mencegah faktor risiko diabetes mellitus di lingkungannya, di FKTP-nya, dan di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.